Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Akmalia Fatin dengan NIM 250604055 dari kelas 1B Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi akan menjelaskan tentang struktur aplikasi mini berbasis konsol sebagai tugas proyek semester 1 mata kuliah dasar pemrograman. Pada tugas proyek kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi mini jadwal mengajar dosen. Langsung saja ke bentuk kodenya. Seperti ini tampilan kodenya. Tampilan keseluruhan kode. Langsung saja, di paling pertama dari kode ini, saya menggunakan dua jenis header, yaitu include stdio.h untuk proses input-output program, kemudian string.h untuk proses operasi string seperti string copy, string compare, dan yang lainnya. Selanjutnya, ada define max 100, itu fungsinya untuk mendefinisikan variabel max sebanyak 100. Selanjutnya ada type-def struct. Fungsi dari type-def struct ini pertama, struct itu berfungsi sebagai untuk menyimpan berbagai macam tipe data dalam satu variabel. Kemudian di sini saya menggunakan type-def struct. Fungsi type-def ini juga saya tidak jauh dari struct, hanya saja jika kita menambahkan type-def struct kemudian sebelum struct itu, maka dia akan membuat program jauh lebih pendek dan simpel. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada kodenya. Kebetulan di program ini hanya mengoperasikan string saja, makanya di sini tipe datanya semuanya itu char. Kemudian disimpan ke dalam array. Dan jadwal ini merupakan variabel dari type-def struct. Lanjut, di bawahnya ada jadwal data. Jadwal data ini jadwal adalah bagian dari struct tadi, dan data adalah variabel baru dari jadwal. Dan jumlah elemennya itu yaitu max-nya itu tadi 100. Dan selanjutnya di sini dideklarasikan variabel jumlah itu sama sekalian diinisialisasikan bahwa variabel jumlah itu sebanyak 0. Kita masuk ke fungsi yang pertama dari program ini, yaitu fungsi check bentrok. Check bentrok tipe fungsinya yaitu integer dan memiliki 3 parameter. Setiap parameter ini memiliki tipe data yang sama, yaitu char, dan variabel-variabelnya itu langsung diarahkan ke alamat memori menggunakan pointer. Selanjutnya, di sini akan ada cek kondisi menggunakan operasi string compare yang ini. Di sini akan dicek kondisi harinya, jamnya, dan kelasnya. Jika hari, jam, dan kelasnya itu sama dengan data yang masuk, maka akan mereturn 1 atau berarti bentrok. Jadwal tersebut bentrok. Namun, jika tidak, maka akan mereturn 0, artinya jadwal tersebut tidak bentrok. Ini akan diulangi sebanyak jumlah. Di sini saya menggunakan perulangan for loop. Maka program akan terus mengulangi atau memeriksa jadwal sebanyak jumlah ini tuh nanti sebanyak data yang ada. Selanjutnya di sini ada fungsi tambah jadwal. Fungsi tambah jadwal seperti namanya, ia berfungsi untuk menambahkan jadwal. Pertama dideklarasikan dulu hari, jam, matkul, kelas sama-sama bertipe char dan disimpan ke dalam array
array masing-masing variabel. Kemudian nanti program akan menampilkan tambah jadwal mengajar dosen. Nanti user itu akan menginput hari, jam, mata kuliah, dan kelas. Setelah itu, setelah user memasukkan data-datanya, maka kemudian akan diperiksa kondisinya. Dengan di sini kondisinya, kalau dia bentrok, maka akan memanggil fungsi check bentrok dengan 3 argumen sesuai dengan 3 parameternya di fungsi yang pertama tadi. Dan setelah diperiksa, kalau dia bentrok, maka akan menampilkan pemberitahuan seperti ini, bahwa jadwal itu bentrok dan di hari sekian, jam sekian, kelas sekian itu sudah ada jadwal yang lain. Program pemeriksaan kondisi selesai. Namun jika program tidak bentrok, maka akan disimpan ke dalam memori. Di sini disimpannya menggunakan operasi string copy yang akan mengcopy data pertama, yaitu dari tujuannya itu tadi ini dia data hari, jam, matkul, data hari, jam, matkul, dan kelas. Kemudian sumbernya itu dari hari, jam, matkul, dan kelas. Kemudian jumlah plus untuk akan menambah data setiap akan menandakan bahwa jumlah jadwal akan bertambah 1, akan terus bertambah. Kemudian setelah selesai, maka program akan menampilkan jadwal berhasil ditambahkan. Lanjut ke fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi tampil jadwal. Yang pertama dari fungsi ini yaitu pemeriksaan kondisi dulu. Jika jumlahnya 0, artinya tidak ada ya, maka program akan menampilkan belum ada jadwal. Kemudian tutup pemeriksaan kondisi. Selain yang dikondisi ini, maka program akan menampilkan daftar jadwal mengajar dosen, mulai dari hari, jam, mata kuliah, dan kelasnya. Ini akan ditampilkan atau diulangi itu sebanyak berapa jadwal yang sudah ada menggunakan perulangan for loop. Selanjutnya, di fungsi terakhir dari program ini yaitu fungsi cetak laporan. Di sini fungsinya itu misalnya jadwalnya sudah selesai, maka ini tinggal dicetak, maka fungsi inilah yang akan bekerja. Pertama, fungsi ini akan mengubah laporan jadwal tersebut membuatnya ke bentuk file. Caranya itu pertama deklarasikan dulu file, kemudian variabelnya fp menggunakan pointer, kemudian open jadwal dosen ini dan simbolnya w, artinya jadwalnya pertama akan dibuat kemudian ditulis, dan nama filenya itu filenya akan dibuat terus ditulis. Nama filenya itu jadwaldosen.txt. Kemudian akan diperiksa kondisinya. Jika fp-nya itu sama dengan 0 atau kosong, maka program akan menampilkan gagal membuat file laporan karena jika memang belum ada datanya. Terus kemudian jika selain kondisi ini, maka akan ditampilkan dalam bentuk file. Buktinya ada printf, itu artinya mencetak dalam bentuk file. Maka dia akan menampilkan laporan jadwal mengajar dosen. Dia akan menampilkannya sama seperti fungsi tampil jadwal, namun ini dalam bentuk file, yaitu dari hari, jam, mata kuliah, dan kelas. Ini akan ditampilkan sebanyak berapa data yang sudah tersimpan. Di sini menggunakan perulangan for loop.
Setelah semua filenya ditulis, maka setelah itu wajib file yang sudah dibuat wajib ditutup menggunakan fclose. Setelah itu program akan menampilkan laporan berhasil dicetak ke file. Nama filenya itu jadwal dosen.txt. Terakhir kita masuk ke program utama, yaitu ini program utama integer main. Dideklarasikan dulu ini, pilih. Kemudian di sini saya menggunakan perolongan do while yang akan memeriksa atau menjalankan kode dulu minimal sekali sebelum kondisinya diperiksa. Di sini kondisinya yaitu pilih tidak sama dengan 4. Artinya selagi pilihnya itu tidak sama dengan 4, program akan tetap berjalan. Atau arti sederhananya, jika pilihnya itu 4, maka program akan berhenti secara otomatis. Kemudian di sini kode yang pertama akan ditampilkan yaitu aplikasi jadwal mengajar dosen. Nanti user akan memilih yang dari keempat pilihan yang telah disediakan di sini. Kemudian user memilih dengan operasi input output ini, dan setiap pilihan yang dipilih oleh user akan masuk ke kondisi switch case, pemeriksaan kondisi menggunakan switch case. Jika pilihan user adalah yang pertama itu ingin menambahkan jadwal, maka kondisi yang pertama, program akan memanggil fungsi tambah jadwal. Jika user memilih menu kedua, maka program akan memanggil fungsi tampil jadwal. Namun jika user memilih menu ketiga, maka program akan memanggil fungsi cetak laporan. Terakhir, menu keempat dari program ini berhubungan dengan kondisi yang ada di sini, yaitu pilih tidak sama dengan 4. Namun jika user memilih menu keempat, maka program akan berhenti, akan menampilkan pemberitahuan keluar aplikasi, karena kondisinya itu tidak sama dengan 4. Artinya kalau dia pilih 4, maka program akan berhenti otomatis atau keluar dari aplikasi ini. Terakhir di sini, jika user menginput selain dari keempat menu di atas, maka program akan menampilkan menu tidak valid karena tidak ada dalam opsi. Jika sudah semuanya, maka di sini terakhir ada return 0, artinya program berjalan dengan sukses atau tidak ada masalah. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada atau banyak kekeliruan dalam pengucapan saya. Mohon dimaklumi juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.